Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Bakaran Surya Putung. Salam rahayu, salam kedamaian ya untuk semua umat muslim se-Indonesia, sedunia ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya, alamat-alamat atau gambar-gambaran ya yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat ya sebuah seperti kitab atau buku tulisannya seorang raja ya, nggak saya sebutkan namanya. Di tempat kediamannya nggak saya sebutkan juga. Yang orang mengenalnya beliau adalah titik-titik ya, nggak saya sebutkan. Sesuatu yang ada di kalangan titik-titik dalam satu peribahasa yang tak terjangkau ya, dengan adanya sebuah firasat, cerita yang selalu diduga-duga oleh seorang adanya lingkaran terbuat dari pembentuknya. Oleh karena itulah yang telah disudutkan oleh seorang sosok pria ya. Oleh karena itu seorang raja tersebut telah memecahkan dari sebuah lukisan kayangan dari nama yang tak seharusnya turun ya ke bumi, dan itu pun juga belum saatnya akan dibukakan di muka bumi ya. Namun apalah daya kekuatan sang kolik. Dan juga SP telah mengetahui ya seseorang yang asing telah memakai nama dikarenakan mereka ingin mencari aman ya. Himpunan yang telah disayatkan oleh peragaman dari semua kalangan ya. Namun mereka telah memakai nama Satrio Piningit ya, supaya nyaman atau aman. Namun seharusnya tidak boleh, dan apalagi memakai nama-nama orang yang bukan sembarang orang ya. Dan ada sosok seperti ulama ya pun menegaskan pada orang-orang yang sedang memakainya yang bukan kewajibannya dan bukan haknya. Itu salah besar jika memakai nama Satrio Piningit atau yang lainnya ya. Dan jika mereka melakukannya, itu malah mereka seperti bunuh diri sendiri ya, sebab yang mereka amati itu salah orang ya, dan juga bukan sembarang orang. Namun Satrio Piningit itu orangnya terlalu baik dan hanya memberi sebuah teguran ya. Dan jika mereka masih menggunakan nama Satrio Piningit tersebut, maka suatu saat nanti mereka akan menyesal ya dengan apa yang mereka sudah lakukan atas tindakan-tindakan yang menurut saya sendiri tak pantas. Terkadang mereka baru punya seperti kemampuan sedikit saja sudah menyombongkan ya, sehingga mereka berani berbuat apa yang mereka buat. Namun mereka tidak tahu bagaimana nantinya dan ada dampak atau tidaknya, hanya karena sebuah nama mereka gelap mata dan pikiran. Dan juga SP melihat ya sebuah pintu ya di seperti sindang ya, di situ ada goa ya. Saat SP sedang bermain di sebuah sindang di goa, dan goa tersebut di daerah nggak saya sebutkan. Di goa tersebut SP melihat ada sebuah pintu ya di area samping goa, dan pintu goa tersebut berwarna premium ya. Dan SP pun mendekatinya. Ternyata goa tersebut tempatnya para wali atau ulama-ulama terdahulu ya, yang ingin berjumpa dengan sang nggak saya sebutkan, dan sebagai tempat ya bertafakur ya. Dan tempat itu pun bisa menembus ke Timur Tengah ya. Namun pintu itu sangat tertutup ya. Namun pintu tersebut sangat tertutup untuk semua orang ya, karena hanya para ulama atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah ya yang bisa melihat pintu tersebut dan sampai mana tembusnya ya. Dan ternyata perjuangan mereka benar-benar penuh keringat dan luka-luka ya. Namun mereka semua tak dirasakan karena mereka ingin yang terbaik untuk seluruh dunia. Dan ternyata para ulama atau wali terdahulu bisa bertemu dengan, nggak saya sebutkan namanya ya, namun cara mereka bertemu di tempat di tengah ya, titiknya ya, tengah negara ya. Ada yang bisa langsung bertemu dan ada juga lewat mimpi. Akan tetapi mereka, para ulama atau wali tersebut, melihat contoh apa yang sosok lelaki tersebut lakukan perjalanannya di alam dunia ini. Namun meski para wali melihat ya perjalanannya, tetapi mereka para wali pun punya cara sendiri ya untuk orang Indonesia. Punya cara sendiri.
Dan juga ada yang memberitahu ya kepada Satrio Piningit tentang sejarah beliau adalah seorang syekh titik-titik nggak saya sebutkan ya. Beliau berbicara kepada SP ya. Beliau bilang, wahai anak kebanggaanku, kaulah penguat seluruh Nusantara. Dan kaulah yang dapat aku bahagia ya. Sebab orang sepertimu tak ada bandingnya, auramu begitu membuat aku terpesona. Kini aku memberitahu untukmu putra bangsawanku bagi seluruh Nusantara ya. Ada sejarah yang banyak belum diketahui ya di daerah gak saya sebutkan ya, maupun wilayah gak saya sebutkan juga. Dan ada orang-orangnya sendiri yang akan membukanya, namun nanti salah satunya keturunan dari salah satu kerajaan ya yang akan memegangnya, dan semua sejarah akan muncul yang harus dimunculkan, dan yang tidak boleh dimunculkan maka tidak dimunculkan. Sebab yang mampu membawanya adalah sang keturunannya ya, salah satunya Satrio Piningit, karena dialah yang memegang Ratu Adil yang mampu semua para gaib patuh atau menurut apa yang beliau ucapkan atau katakan. Sebab gaib pun jika tidak bisa dikendalikan, dunia akan goyah ya alamnya ya. Dan manusia jika tidak ada pemimpin pun akan runtuh dengan jiwa dan kejiwaannya. Maka dari itulah harus imbang antara alam gaib dan alam dunia. Suatu nanti kamu akan paham yang aku maksud putra bangsawanku. Dan juga SP ya tidak sadar ya bahwa dirinya berdiri di sebuah istana apa ya nggak saya sebutkan yang baru ya. Dan SP pun tak sadar bahwa dirinya tidak menyetujui sebuah tempat tersebut ya, yang ada di sebuah daerah. Bukan karena manusianya ya, tetapi para gaibnya yang dahulunya merasa terbuang ya. Dan kini jika terjadi maka laut akan membelah atau terpecah belah ya. Dan juga bisa menjadi dua negara yang bersorak, dan yang bersorak nanti adalah para gaibnya. Mereka merasa bahwa dirinya telah dibutuhkan oleh manusia-manusia di wilayah tersebut. Dan pada akhirnya SP melihat ya seorang ratu ya sedang masuk di wilayahnya tanpa sepengetahuan sang titik-titik, dengan alasan kepada orang-orang gaib di sekitarnya ya. Dan seorang ratu sedang memakai pakaian titik-titik dengan alasan saya lagi suka baju daerah tersebut. Dan kini yang aku suka namun beliau tak sadar ya bahwa ada sebab di sini banyak gaib-gaib yang dulunya merasa terbuang. Jika tidak berhati-hati maka pertengkaran yang dahulu akan terjadi lagi ya teman-teman ya. Dan juga di situ ada sosok seorang ulama kiai ya, sedang nggak saya sebut namanya ya, sedang berbicara sama SP ya. Dan sosok lelaki tersebut menyampaikan kepada SP, beliau bilang ya, salah satunya orang yang bisa menggenggam dunia adalah sosok titik-titik gak saya sebutkan. Ada 3 sosok ya teman-teman ya. Mereka lah yang utama di depan ya untuk dunia ini, sedangkan yang lain di belakangnya, karena 3 orang ini memang benar-benar selalu ada buat dunia ini. Dan semua orang salah penafsiran ya, dan seorang kiai tersebut menjelaskan peristiwa itu kepada SP ya. Dan beliau membukanya waktu bekerja sama dengan sosok lelaki, dan akhirnya beliau merincikan urutan-urutan yang terjadinya seperti apa ya teman-teman ya. Ini SP kamu harus bisa menguasai kata bijak dan kata yang fasih dan kata-kata yang orang yang ingin menjerumuskannya. Nanti saya kasih contoh di titiknya bumi agar kamu tahu dan bisa merasakannya. Dan di sini kamu akan tahu lewat mereka ya yang menggunakan daya pandang dan mampu mengetahui gerak-gerik mereka. Oke, buat teman-teman ya, segitu dulu ya. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Kita ambil yang positif, kita buang yang negatif ya. Mudah-mudahan bisa manfaat ya. Jadi anggap aja sebagai dongeng ya teman-teman ya. Nggak bisa dipercaya 100%.
Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.